Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, kembali lagi di podcast Cantik. Podcast Cinta Statistik bersama saya Fitri Handayani, ex mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS yang sedang melaksanakan orientasi di BPS Kabupaten 50 Kota. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu orang nomor satu di BPS Kabupaten 50 Kota. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yudi Yos Elvin, Kepala BPS Kabupaten 50 Kota. Halo Pak, Halo, Assalamualaikum gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan penuh semangat Alhamdulillah. ya. Hani apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Kan kami lagi melaksanakan orientasi kerja di BPS Kabupaten 50 Kota. Nah, untuk bekal kami selanjutnya, kami mau sharing session sama Bapak Hmm, tentang penempatan. hmm, Ngomong-ngomong kan kita dari alma mater yang sama ya Pak. Bapak ya, dari Akademi Ilmu Statistik, saya dari Politeknik Statistika STIS. ya, Yang udah ganti nama gitu ya Pak. ya. Sebenarnya sama. Nah, kalau boleh tahu, dulu sistem penempatan Bapak gimana, Pak? Jadi saya tamatan Akademi Ilmu Statistik dulu ya namanya ya. Iya. Itu tahun 1994. Jadi orientasi selama 2 bulan waktu itu setelah Dua bulan. September ya. September itu sudah Oktober, November, jadi Desember sudah penempatan gitu. Oh Penempatan. iya. eh Kebetulan kami dari 106 ya yang diwisuda saat itu 100. sebagian itu ada tugas belajar yang kembali ke instansi masing-masing. Sementara yang ikatan dinas ya ikatan dinasnya sekitar 75-an ya itu Hmm, ditempatkan di 26 provinsi. 26 provinsi di 26 provinsi Indonesia. di seluruh Indonesia yang pada saat itu provinsi kita ada 27 provinsi. Jadi ada satu provinsi yang di angkatan kami yang tidak ditempatkan di provinsi itu yaitu provinsi DKI. Oh, berarti semuanya ditempatkan Di 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 luar. luar DKI Iya. ya kan 26 provinsi. Nah, kondisi saat itu ya tentu berbeda lah dengan kondisi sekarang yang maju kemajuannya itu bukan hanya di Jakarta ya sampai ke daerah juga sudah maju. Ini kan sudah Iya. 30 tahun yang lalu jadi. Iya, Pak, di uh, 30 tahun lalu. ya. Eh, kalau boleh tahu Bapak penempatan pertamanya di mana, Pak? Pertempatan pertamanya di Aceh ya, provinsi waktu itu namanya masih Provinsi Daerah Daerah. Istimewa Aceh, Oh iya. ya Iya, kan? iya. Dan pada saat itu kami tidak punya pilihan, ya, tidak punya pilihan, langsung ditempatkan, disebut namanya. Jadi setelah 2 bulan kami orientasi, kami dikumpulkan pada saat itu oleh Pak Sekretaris Utama ya, Sestama mungkin namanya sekarang ini. Eh, Kemudian dipanggil, disebutkan namanya. Kebetulan disebutkan waktu itu penempatannya mulai dari Aceh. Nah, ini dari Aceh sampai ke Irian Jaya waktu itu ya. Iya, jadi di awal-awal ya mungkin. Ya, provinsi yang pertama dipanggil itu Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kami ditempatkan 3 orang di sana. Ikatan dinasnya 3 orang. Artinya NIP-nya juga NIP pertama juga di sana itu. Jadi angkatan kami itu NIP pertamanya itu 3400141998. Nah, jadi itu pertama disebut itu namanya Ahmad Rizwan Nasution. Ahmad Ahmad Rizwan. Rizwan Nasution. Dan kebetulan beliau sekarang ini Kepala BPS Provinsi Aceh juga. Wah, Ah, tetap di Aceh ya Pak sampai sekarang. Kembali ke Aceh, Iya. tapi sudah menjadi eselon 2. Oh iya. Ah, Kemudian yang kedua itu nama saya itu, Yudios Elvin, dengan NIP 3400141999, menemani Ahmad Rizwan di Aceh. Kemudian yang ketiga itu Marine Sohadi Angkat, dengan NIP 340015.000. 15.000. Nah, jadi ini makanya saya masih ingat ya NIP teman-teman yang ini penempatan di Aceh dan kami bertiga di sana. Kemudian seterusnya disebutkan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan seterusnya. Itu disebutkan. Jadi tanpa ada pilihan ya. Uh, Dipilihkan juga ya Pak berarti. jadi ditetapkan aja oleh BPS. Mungkin kondisinya sekarang Hani seperti itu ya dengan Iya Pak, teman-temannya. iya. Kebetulan kami juga dipilihkan dan Ya, kebetulan ada aturan akan ditempatkan di luar pulau domisili gitu Pak.
Ya, nggak apa-apa. Yakinlah itu merupakan pilihan yang terbaik nanti buat adik-adik ini ya, Iya, Pak. untuk berkarya di apa di awal ya, awal penempatan, dan tentunya nanti kan akan dimutasi juga kemana gitu kan Iya. setelah aturan-aturan yang sudah ada sekarang ya. Mungkin berapa tahun? 5 tahun, 7 tahun? Tergantung zonasi, Pak, katanya, Pak. Zonasi. Iya, Pak. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, Pak. Mm. Pertama, awal Bapak ke penempatan pertama Bapak itu gimana, Pak? Apakah ada perasaan takut? Nanti Wah, adaptasinya gimana? Kerjanya gimana? Itu ya. gimana, Pak? Jadi penempatan pertama ya termasuk perjalanan lah boleh ya. Kita Iya. ceritakan perjalanan ke Aceh gitu kan, yang selama ini kita saya sendiri ya pada saat itu ya nggak tahu di mana provinsi Aceh, belum terbayang bahwasanya akan ditempatkan di Aceh gitu kan, belum Iya. terbayang. Sebelumnya Bapak Eh, udah pernah ke Aceh? belum pernah, Oh, belum pernah pertama juga kali ke ya, Aceh Pak? ya, belum ke Aceh. Jadi kami bertiga, kebetulan yang dua itu kan memang domisilinya kampungnya di Sumatera Utara. Ya, Mm-mm. jadi kami berangkat dari Medan, Sumatera Utara. Masih ingat saya itu tanggal 5 Desember. 5 Desember pemberangkatan. Malam sekitar jam 9 dengan transportasi darat ya, angkutan ke sana ke Aceh lebih kurang 9 jam gitu ya, dari Lama ya. Sumatera Utara Medan ke Aceh. Iya. Nah, kesan pertama saya waktu itu ya, pertama ya dari fasilitas busnya itu udah luar biasa, udah bagus itu. Itu tahun 94 ke sana, yang bus transportasi ke Aceh itu sudah bagus-bagus sekali gitu. Nah, kalau nggak salah saya kami itu naik Pelangi waktu itu. Pelangi. Pelangi dengan seat dua dua gitu ya, full AC. Wah. Sehingga ya nyaman lah tidurnya kan, karena Untuk pun perjalanannya malam. ya, untuk tahun 1994 ya, Pak. Iya, 94 ya, berapa Mm-mm. tahun? 30 tahun yang 30 lalu tahun ya. yang lalu. Nah, itu eh, karena perjalanan nyaman ya, jalan juga bagus ternyata ke Aceh itu. Tidak, 94 itu sudah bagus jalan ke Aceh, nggak sama dengan ke provinsi lain mungkin kan. Jadi kita tertidur saat menjelang subuh itu. Menjelang subuh kami apa namanya itu tersentak gitu kan dengan Kebayang. teriakan kernetnya menyebut Surabaya, Surabaya, Surabaya gitu kan. Jadi kaget kami kan Loh, begitu terbangun kan habis tidur, loh kok terbangun Surabaya? kok saya nyampenya ke Surabaya gitu kan. Kita ke Aceh kok nyampenya ke Surabaya gitu kan. Nah, ternyata bus itu pemberhentian pertamanya itu ya menjelang kota itu ada Simpang Surabaya namanya. Jadi Oh, ada daerah penumpang-penumpang nama Surabaya gitu ya, ya Pak? penumpang juga bisa turun di situ gitu kan. Iya. Nah, tapi akhirnya ya kami terus ke ini ke terminalnya gitu. Nanti terminal kita dijemput oleh teman-teman dari BPS provinsi. Jadi pada saat itu juga rasanya ya kita kedekatan kita penempatan ke BPS itu kita punya teman-teman di sana kan, angkatan-angkatan sebelumnya juga sudah ada, gitu kan, yang Kakak kakak tingkat ya, Pak? tingkat kan, jadi kita juga sudah kenal kan, jadi kita tinggal hubungi, jadi rasanya nyaman-nyaman aja gitu, nyaman aja untuk ditempatkan di Aceh gitu kan. Nah, Aduh. kebetulan juga kalau teman yang dua dari Sumatera Utara juga berbatasan provinsi aja ya ke Aceh. Kalau saya kan dari Sumatera Barat. Nah, Sumatera Iya. Barat ke Aceh gitu Lumayan ya. jauh ya, Pak, dari Memang Sumatera jauh. Barat ke Aceh. Tapi ya nyaman karena lingkungan kita BPS ya. Rasanya pada saat itu dan sampai sekarang juga keterikatan kita dengan teman-teman gitu kan, dengan sesama pegawai BPS itu luar biasa gitu, dan sampai sekarang juga terjaga dengan baik seperti itu. Nah, Ya itu, Pak, mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran, Pak, tentang bagaimana pertama kali Bapak adaptasi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda dengan budaya Bapak. Kan Bapak bukan asli orang Aceh ya, Pak, ya, gitu. Itu gimana, Pak? ya pertama kalau lingkungan kantor saya sudah jelaskan tadi kan bahwasanya ya kita merasa ya nyaman lah karena kan Iya. teman-teman juga ada yang sudah kakak liting kita yang ketemu di sana kembali Mm. gitu kan. Nah, kalau masalah apa sepesan saya sama adik-adik yang mau penempatan gitu kan, ya kita budaya kita
di mana kita dilahirkan sudah pastinya berbeda dengan budaya budaya lain. wilayah yang Mm. mungkin Hani juga belum tahu ya di mana Iya, ditempatkan kan. belum tahu, Pak. Yang penting kita berusaha untuk menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri, membuka diri, kemudian juga tidak menilai negatif dengan budaya atau kebiasaan wilayah tempat kita. Itu hal yang tidak boleh kita lakukan gitu kan. Mm. Apalagi kita berada di sana nanti beberapa tahun saya kan. Iya. Nah, saya punya kesan ya waktu itu penempatan setelah di briefing di BPS provinsi pada tanggal 6 itu ya. Ya 6 Tanggal Desember 6 itu ya, Pak. Desember itu masih ingat tuh tanggal 6 Desember menjadi apa momen ya pertama sekali menginjak kaki di Iya, Provinsi Aceh ya. penempatan pertama Penempatan ya, Pak. pertama gitu kan itu pasti hal yang tidak terlupakan gitu. Ya, setelah di briefing, kemudian siangnya kita udah merasa haus dan lapar, kita pergi ke warung-warung terdekat di kantor gitu kan. Iya. Nah, warung dekat di kantor. Kemudian sampai di warung itu, saya melihat di warung itu ada ceret ya, ceret plastik tempat air minum, Teko minum gitu teko ya, Pak. minum ya, Iya. teko minum. Ya saya ambil itu, saya minum, tuang ke gelas minum gitu kan. Nah ternyata kebiasaan warung di situ yang ketel teko plastik itu untuk tempat air cuci tangan gitu kan. Ya cuci tangan dituang gitu kan. Dituang untuk cuci tangan baru makan. Sementara minum dihidangkan. Ya itu pengalaman pertama kan. Nah, karena kita tidak tahu, maksudnya mungkin di daerah kita Iya, ceret itu ya untuk tempat air minum gitu kan. Nah, di situ untuk air cuci tangannya gitu kan. pengalaman ya, Pak, berarti Pengalaman tuh pertama ya. minum air mentah berarti. Ya. Dan itu setelah saya cerita sama kakak-kak Leting ya. Kak Iya. Leting saya kan angkatan 33 nih. I Angkatan see. 32 kebetulan asli Putra Aceh ya. Angkatan 31 itu juga dari luar. 30 angkatan 30 sebelumnya lagi itu juga dari luar Betawi malahan. Hmm. Dan perlu Ani ingat ya, maksudnya jadi pelajaran sama Ani dan teman-teman adik-adik semua kan. Beliau sendiri itu sampai sekarang masih di sana gitu. Oh, belum mutasi, Pak. Belum pernah mutasi, beliau masih ditempatkan di Provinsi Aceh. Wah, berapa tahun itu? Wah, Angkatan 30. Hani udah Ah, angkatan 62, Pak, ah, sekarang. 62, udah 30 tahun lebih ya, Pak, berarti. berarti masih tetap di Aceh gitu kan? Iya, 29. Angkatan 9. Jadi begitu saya cerita, oh ternyata beliau juga pernah minum itu pengalaman pertamanya gitu kan. Minum air dari air ceret gitu, air kobokannya. Jadi Berarti itu suatu memori iya, yang tidak terlupakan ya, mm, penempatan pertama. beda daerah, beda budaya ya, Pak. Beda ya. Mungkin kalau di kita di Sumatera Barat isi teko itu air minum ya, Untuk Pak. air Di minum, sana ternyata untuk cuci tangan gitu. untuk kita ya Iya, memang mungkin kita kurang perhatiin juga kan di situ ada ceret plastik, kemudian ada tempat baskomnya yang untuk menuang cuci iya. tangannya Tapi gitu. Bapak minumnya pakai gelas ya, Pak? Pakai gelas, karena kita ada gelas juga di apa Iya, kan di meja ya kita minum gitu kan. jebakan. Itu Pak, kalau tadi Bapak bilang kan gap kita kan hampir 30 tahun kan Pak. Itu Hmm. suasana kerja 30 tahun lalu itu gimana Pak? Pas penempatan Bapak, apakah udah kayak sekarang Pak? Kalau saya yang merasakan ya sudah jauh sekali terjadi lompatannya, lompatan teknologi, cara kerja dan sebagainya. Termasuk tingkat kesejahteraannya juga kan itu jauh berbeda lah dari saat penempatan saya tahun 94 itu kan kami masih bekerja dengan menggunakan mungkin ada ini nggak ingat ya operating system untuk komputer itu masih pakai DOS nggak tahu apa yang DOS ya. Nggak tahu Pak. DOS. Kemudian apa Microsoft Office sekarang itu Iya. kita masih menggunakan WS namanya WordStar. Oh, Lotus untuk Excel dulu ya, ada Lotus, ada Kipro, ya kan. Kemudian apalagi untuk pengolahan ya, pengolahan yang sekarang kita masukkan database ke dalam aplikasi SPSS misalnya kan, iya. tinggal kita run, tabulasi itu cepat sekali kan. Kalau Mm-mm. dulu bisa berjam-jam berhari-hari untuk merunning program itu, data itu gitu Oh, untuk kita peroleh tabulasinya. banyak perbedaan dari segi Jauh teknologi ya. sekali ya, ada teknologi. Lompatannya itu luar biasa. Ya ada masih ingat saya itu pada saat sekitar tahun 96 97 lah gitu kan.
awal BPS provinsi memperoleh printer yang sekarang printer apa itu, kayak printer Xerox gitu ya. Perintah Nah, saya. kalau dulu kan masih dot print. Itu hanya satu diterima oleh BP provinsi, itu betul-betul dijaga oleh kabitnya ya. Dulu masih ada namanya kepala bidang. Salah sedikit, jadi dikasih tahu. Kalian kalau menggunakan printer ini harus betul-betul sudah selesai dulu baru dicetak gitu kan. Ini Iya. teknologi baru, ya kan? Mm-mm. Teknologi baru, kemudian harga kertasnya, tintanya masih mahal gitu kan. Belum kayak sekarang ya Pak Oh, berarti. kalau sekarang mah, jadi teman-teman kadang-kadang, oh salah, buang lagi kertasnya ganti. Ah, kita dulu diajarkan untuk betul-betul selesai pekerjaan baru kita cetak gitu kan, kita Hati-hati ya print Pak. ya. Cek lagi. Ya, ya seperti itu. Aduh, banyak perubahan ya Pak Oh, 30 jauh tahun sekali ini. perubahannya. Iya. Jauh sekali perubahannya. Ini Pak yang terakhir mungkin untuk kami Hmm. lulusan dari Polstat STIS yang lulus tahun ini atau untuk adik-adik berikutnya yang mungkin nonton podcast kita gitu Pak. Ya, Ada nggak Pak pesan atau kesan atau motivasi untuk kami yang akan berangkat ke penempatan yang daerahnya kami nggak tahu gitu Pak. Kan ya. kami udah fix akan terlempar ke yang bukan daerah kami sendiri gitu loh Pak. Ada nggak Pak? Ya pertama yakinkan diri kita bahwasanya penempatan kita di mana nanti disebutkan itu merupakan daerah yang terbaik buat kita, ya kan untuk berkarir. Awal karirnya di BPS, yaitu yakinlah itu yang terbaik. Yang kedua ya silakan nanti disesuaikan diri, ya kan, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal ya. Nah, apalagi teman-teman ini, adik-adik ini sekarang mungkin ya punya ilmu yang lebih ya, melebihi dari teman-teman yang ada di kabupaten kota nanti penempatan. Iya Pak. Tapi jangan bersifat eksklusif ya kan. Silakan berbagi ilmu ya, berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di kantor penempatan ya kan. Nah, yang penting jaga sikap etika gitu, ya kan? Apalagi adik-adik ini mungkin tidak sama ya, udah pasti tidak sama ya Iya, penempatannya, akan penempatan dengan wilayah domisilinya. di Nah, luar jadi pulau malah Pak. pulau pulau lagi ya, jadi udah pasti yang namanya kebiasaan ada istiadat itu berbeda semua ya. Iya Pak. Nah, jadi yang penting mau belajar, ya kan? Mau belajar, ya kan? Tidak antipati ya dengan kebiasaan, dengan apa di lingkungan kerja kita, tapi kita pelajari gitu kan. Pelajari mana yang terbaik diambil gitu kan. Nah, diambil dan juga tidak menilai negatif dengan hal-hal yang lain gitu kan. Iya Yang Pak. mungkin tidak sesuai, mungkin menurut Ani misalnya nggak sesuai, kita tidak boleh menganggap negatif, tidak boleh menilai hal itu. Nah, insya Allah sukses lah. Ya, Doakan ya Pak. amin. Apalagi ini kan orang Minang ya. Iya Orang orang Minang itu Minang. paling jago kan. Paling jago pada saat apa namanya merantau kan, menyelesaikan diri itu paling jago. Amin. Nah, ya, mudah-mudahan Semoga sukses. bisa ya Pak. Doakan ya Pak, kami juga sama kayak Bapak Desember ini akan mulai bekerja. Doakan ya Ya, teman-teman. ya, ya, dinikmati aja. Saya Ya, di Aceh 24 tahun loh. 24 tahun dua puluh Pak empat tahun baru baru mutasi. pindah ke apa namanya ke kampung halaman sendiri ya Sumatera Barat, provinsi Sumatera Barat. Jadi Bapak di Sumatera Barat mulai tahun berapa Pak? Tahun 2019 Januari 2019. Itu Berarti di sekarang jadi kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Oh gitu. Di Selatan selama 4 tahun 8 bulan di sana, Terus baru baru pindah pindah ke ke Kabupaten 50 Kota, di ya kan? tahun 2023. 2023, ya kan? Sekarang 2024. Udah setahun juga nih. Ya, September 2023, sekarang sudah November 2024 ya. satu Udah tahun satu dua tahun di bulan. sini. Ya kampung sendiri ya tentu ya nyaman-nyaman aja lah kita ya. Iya Pak. Doakan juga kami supaya bisa ditempatkan di tempat terbaik ya Pak ya. Ya siap. Ya Tempat mudah-mudahan. terbaik. Udah bisa pulang kampung juga. Insyaallah. Tapi jangan sampai 24 tahun juga Pak. Ya, jiwa merantau orang Padang itu juga luar biasa kan. Amin. Oke.
Oke, mungkin sekian Pak podcast kita pada hari ini. Semoga bincang-bincang kita bisa menambah motivasi untuk teman-teman yang juga lagi takut nih Pak, lagi dak-dikduk akan ditempatkan di mana gitu Pak. Nanti bisa adaptasi apa enggak gitu Pak. Ya, berdoa aja Ya, dan dapat yang terbaik gitu ya, kan. berdoa guys, berdoa. Nah, kalau gitu kita cukupkan ya Pak. Terima kasih, terima kasih. Oke. Mungkin ada Pak yang mau disampaikan untuk penonton di sana. Ya buat adik-adik ya berdoa aja lah, mudah-mudahan ditempatkan di wilayah yang ya itu akan terbaik lah, menjadi yang terbaik buat adik-adik untuk mengawali karirnya gitu kan. Nah, Amin. silakan berprestasi, tentu pimpinan akan melihat kan. Ya barangkali dari aturan yang ada 5 tahun karena berprestasi ya, jadi cepat dipindahin gitu kan, dipindahin ke Amin. BPS pusat gitu kan. Iya Pak. Dan itu bukan tidak pernah. Di Aceh itu saya lihat ada penempatannya ya nggak lama. Tahu-tahu udah dipindah. Kenapa? Karena prestasi dan dibutuhkan gitu kan. Iya. Gitu kan, oleh BPS Tingkatkan pusat. prestasi. Tingkatkan prestasi. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Ya, sharing siap. sessionnya yang sangat bermanfaat untuk kami-kami ini. Oke. Sekian guys podcast cantik dari kita. Saksikan lagi episode-episode selanjutnya dari podcast cantik, podcast cinta statistik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye bye wabarakatuh. Pak. Bye bye.